Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Anasari dengan NIM 63040200076. Saya dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas 3C. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Ekonomi Mikro Islam yang berjudul Struktur Pasar dalam Islam. Sebelum saya membahas lebih jauh mengenai struktur pasar dalam Islam, saya akan sedikit memberitahu apa pengertian dari pasar. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk bertransaksi barang atau jasa sehingga dapat menentukan harga. Kemudian selanjutnya, struktur pasar dalam Islam. Struktur pasar dalam Islam ini dapat mempengaruhi tingkah laku dan kinerja suatu perusahaan, skala produksi, dan jenis produksi. Struktur pasar dalam Islam ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, persaingan pasar sempurna, dan yang kedua, persaingan pasar tidak sempurna. Persaingan pasar sempurna. Persaingan pasar sempurna ini adalah persaingan yang ada di pasar yang terorganisasi dengan sempurna, memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama, pada pasar persaingan sempurna terdapat banyak pembeli dan penjual, namun mereka tidak mampu mempengaruhi harga. Yang kedua, barang dan jasa yang dijual bersifat homogen dan tidak dapat dibedakan. Yang ketiga, adanya kebebasan perusahaan untuk masuk dan keluar pasar. Yang keempat, setiap pihak dapat mengetahui keadaan pasar dengan mudah atau perfect information. Yang kelima, adanya kebebasan untuk mengambil keputusan. Kemudian yang kedua, persaingan pasar tidak sempurna. Persaingan pasar tidak sempurna ini pasar yang tidak terorganisasi dengan sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna terjadi karena hanya ada satu penjual maupun pembeli yang bisa mengontrol harga barang atau jasa. Pasar persaingan tidak sempurna ini juga memiliki ciri-ciri, yaitu ciri-ciri yang pertama adalah dalam pasar terdapat sedikit penjual dan banyak pembeli. Yang kedua, masing-masing penjual dapat bersatu untuk menguasai pasar. Dan yang ketiga, pembeli tidak bebas menentukan pilihannya karena sedikit penjual yang ada di pasar. Ada beberapa macam pasar yang ada di persaingan pasar tidak sempurna, yaitu yang pertama, pasar monopoli, yang kedua, pasar monopolistik, dan yang ketiga, pasar oligopoli. Yang pertama yaitu pasar monopoli atau satu penjual yang menguasai pasar. Maksudnya, suatu bentuk pasar di mana sebuah penjual tunggal menguasai pasar yang berkuasa untuk menentukan harga dan tidak ada barang sejenis atau hampir sama. Di sini monopolis bertindak sebagai penentu harga. Contohnya PT Pertamina. PT Pertamina mampu menguasai pasar minyak pelumas yang ada di Indonesia dan memiliki hak monopoli. PT ini merupakan salah satu badan usaha milik negara yang bekerja sesuai dengan undang-undang, yaitu menguasai aset vital negara. Dan yang kedua, pasar monopolistik atau banyak produsen yang dengan produk serupa. Maksudnya, jadi pasar monopolistik ini memiliki banyak para konsumen yang menghasilkan suatu komoditas yang berbeda-beda dengan hal kualitas, bentuk, dan juga ukuran produk. Contohnya pasar air mineral. Di sini banyak produsen yang memproduksi air mineral, namun berbeda-beda dengan jenis merek maupun kualitasnya tentunya. Contohnya ada Le Mineral, Aqua, dan Prima, Fit gitu dan lain-lain. Yang ketiga, pasar oligopoli atau sedikit produsen yang dengan jumlah pembelinya banyak. Maksudnya
suatu pasar yang di dalamnya terdapat beberapa produsen dengan jumlah pembelinya sangat banyak. Demikian materi yang dapat saya paparkan. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.